Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, aku Keifa Irfani, absen 12 dari kelas 9B SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Di sini aku mau berbagi informasi mengenai salah satu materi yang ada di buku paket informatika kelas 9 mengenai evolusi dari peretasan. Selamat menonton. Kalau mendengar istilah peretas, teman-teman semua pasti akan teringat sama hal-hal negatif kan? Tapi ada loh era di mana peretas ini memiliki arti yang positif. Berikut ini adalah 3 era dari peretasan. Era pertama yaitu kegembiraan dalam memprogram. Pada masa-masa munculnya informatika atau sekitar 1960-an hingga 1970-an, seorang peretas adalah programmer kreatif yang menulis program dengan sangat elegan dan cerdas. Peretas disebut ahli komputer yang sangat memahami teknik komputasi sehingga mampu mengembangkan banyak program dalam bentuk permainan komputer, program untuk keperluan bisnis, dan sistem operasi. Menurut The New Hackers Dictionary, peretas itu orang yang suka mengeksplorasi sistem untuk mengembangkan karakter mereka. Mereka kreatif dan antusias banget loh, bahkan sampai obsesif. Pada era ini, peretas dianggap seperti penjelajah di dunia baru yang bersemangat menemukan hal baru, seperti yang biasanya dilakukan oleh mahasiswa atau siswa-siswi sekolah, seperti aku sekarang. Era 2, munculnya sisi gelap peretasan. Era ini dimulai dari akhir 1970-an hingga akhir 1990-an. Mulai dari sinilah kata hacker atau peretas berubah akibat sering meluasnya penggunaan komputer. Contohnya adalah penyebaran virus komputer lewat disket, mencuri data pribadi, sampai mengganti tampilan situs web orang, bahkan sampai ada yang meretas sistem telepon loh. Salah satu kasus terkenal adalah Morris Worm, virus internet pertama yang bikin ribuan komputer jadi lemot dan stabil. Lalu juga ada kisah dari Vladimir Levin, peretas asal Rusia yang berhasil mencuri $11 juta dari bank Citicorp pakai kata sandi karyawan. Nah, karena banyaknya kasus peretasan, akhirnya dibentuklah organisasi seperti CERT atau Computer Emergency Response Team untuk menangani gerakan cyber. Dan di Indonesia sendiri kita memiliki BSSN atau Badan Cyber dan Sandi Negara yang mengurus keamanan cyber nasional. Era 3, peretasan sebagai alat yang merusak dan alat kriminal. Di era ini, internet udah digunakan hampir di semua bidang, dari pemerintahan, perusahaan besar, sampai sekolah. Banyak informasi penting dan pribadi disimpan secara online yang bikin peretasan jadi makin berbahaya. Internet yang jangkauannya seluruh dunia bikin aksi peretasan bisa lintas negara, bahkan lintas benua. Contohnya virus Melissa tahun 1999 dan virus I Love You pada tahun 2000. Virus I Love You ini menyebar cuma dalam hitungan jam loh, tapi meski cuma menyebar dalam hitungan jam, virus ini yang merusak file penting seperti gambar, musik, sampai sistem operasi. Bahkan virus ini menginfeksi komputer pemerintah Amerika dan Inggris. Total kerugian akibat virus ini mencapai sekitar 160 triliun rupiah. Gak cuma virus loh, serangan juga dilakukan langsung ke sistem, seperti kasus seorang remaja mengumpulkan komunikasi bandara di Amerika, peretas muda asal Indonesia yang pernah menggeser posisi satelit dan bikin kerugian besar, pencurian jutaan dolar dari situs judi online, atau sistem tiket kereta di New York gara-gara salah sistem. Ada juga serangan karena balas dendam. Misalnya, setelah Sony menggugat George Hotz karena membobol PlayStation, sekelompok peretas menyerang situs Sony dan mencuri data jutaan penggunanya. Lalu di era ini juga muncul pembagian jenis-jenis peretas. Yang pertama ada white hat hacker alias peretas topi putih. Mereka ini adalah peretas baik. Mereka membantu mencari celah keamanan dan memperbaiki sistem. Mereka bekerja secara legal dan etis. Dan yang kedua ada black hat hacker alias peretas topi hitam. Mereka menembus sistem keamanan tanpa izin, mencuri data, dan kadang juga meminta tebusan. Tujuannya jelas untuk keuntungan pribadi. Jadi contoh ya teman-teman. Dan yang terakhir ada grey hat hacker atau peretas topi abu-abu. Mereka ada di tengah-tengah nih, kadang memperbaiki sistem tetapi tanpa izin, jadi tetap saja dianggap legal meski nggak mencari uang. Nah, itu tadi adalah evolusi dari peretasan yang bisa aku sampaikan. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah menonton sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.